Peluang usaha saat ekonomi sulit dan demonstrasi. Indonesia lagi panas, keadaan ekonomi lagi seret, demo pecah di mana-mana, dan daya beli masyarakat turun. Di saat seakan-akan hidup akhir-akhir ini tidak punya harapan, aku menemukan beberapa jenis usaha yang bikin kita panen duit dan cara mudah untuk menjualnya. Nah, apa saja temuannya? Mari kita audit. Buat yang baru gabung, halo, namaku Pinurba Anandita, aku lulusan MBA dari University of Southern California di Amerika Serikat. Temuan 1, private driver. Situasi saat ini bikin beberapa orang mengeluh, jalanan macet, angkot nggak jalan, pesen driver nggak ada yang pick up, malah banyak yang cancel. Di situasi kayak gini, muncullah peluang private driver atau supir pribadi. Dan ketika permintaan naik, harga pasti ikut naik. Orang yang butuh pasti rela bayar lebih. Bukan cuma antar jemput kerja, orang tua sekarang juga semakin khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Itulah kenapa jasa antar jemput pribadi makin dibutuhkan. Coba komen, bener apa nggak sih? Temuan 2, frozen food dan delivery kecil. Demo bikin beberapa pasar sepi, sehingga kita kesulitan untuk nemuin bahan masakan. Solusinya frozen food. Nugget, sosis, sayuran beku, semuanya jadi laris. Karena awet, gampang dimasak, dan bikin orang tenang kalau misalkan demo atau krisis semakin panjang. Apalagi kalau teman-teman bisa ngantar sekalian ke rumah-rumah, pasti akan lebih laris, karena beberapa orang juga takut untuk keluar rumah. Sebaliknya, hindari jualan makanan-makanan yang cepat busuk, karena orang-orang akan mengurangi pembelian itu. Temuan 3, bahan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang utama adalah melek informasi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Nggak, bercanda. Demo mereda, tapi kita tidak tahu di mana ujungnya. Jika demo berkelanjutan, orang semakin jarang keluar rumah. Tapi yang namanya kebutuhan pokok itu pasti harus ada. Kayak beras, telur, minyak, gas, nggak bisa ditunda. Dan justru di situasi kayak gini, bisnis yang main di kebutuhan pokok ini akan tetap stabil, bahkan meningkat. Warung sembako, air galon, LPG ini akan jadi penyelamat beberapa keluarga dalam hari-hari ke depan. Temuan 4, bisnis barang bekas dan servis. Situasi sekarang bikin orang semakin selektif. HP rusak, ya diservis, bukan beli baru. Laptop lemot, di-upgrade, bukan diganti. Boro-boro mikir HP baru, sekarang buat beli paket data aja kita mikir-mikir. Bener apa nggak? Jasa servis elektronik ini bakal naik daun. Begitu juga dengan jual beli barang bekas, kayak pakaian, motor, furniture, sampai gadget. Krisis bikin gengsi turun, dan fungsi naik. Kalau kamu punya teknik skill, ini saatnya buat naik panggung. Kalau kamu nggak punya skill, kamu bisa jadi perantara jual beli barang-barang second. Ambil barang murah, cuci, poles dikit, lalu jual. Gimana, tertarik? Temuan 5, cara jualnya. Sekarang pertanyaan besarnya adalah gimana cara jualan barang-barang itu? Jawabannya main di online, deliver secara offline. Ingat, semakin orang nggak berani keluar rumah, maka konsumsi mereka terhadap HP itu cenderung semakin tinggi. Kamu bisa manfaatkan toko oren atau ijo, tapi jangan meremehkan jalur sederhana. WhatsApp grup kompleks, broadcast RT, sampai tetangga. Itu cara yang lebih efektif. Dan jangan cuma jual barang, jual juga rasa aman seperti packaging yang rapi, lokasi usaha yang jelas, dan pengantaran transparan. Karena di tengah situasi krisis, kepercayaan jadi nilai yang paling berharga. Penutup. Teman-teman, banyak dari pimpinan kita yang tidak peduli, tidak tanggap, tidak peka sama rakyatnya. Maka aspirasi harus terus kita suarakan. Tapi jangan lupa ada keluarga di rumah yang harus terus kita juga upayakan. Demo dan krisis itu kayak badai. Buat sebagian orang itu kehancuran, tapi buat sebagian yang lain ini adalah peluang. Pertanyaannya, kamu mau jadi korban badai atau orang yang bisa memanfaatkan badai untuk melaju lebih cepat? Sampai jumpa di audit selanjutnya.